Athena, Dewi Kebijaksanaan, menatap Qin Yichen dalam diam, seolah memikirkan sesuatu. Tuan Cahaya, kenapa aku tidak pernah mendengar nama Lord of Light? Di mana kuil Lord of Light? Qin Yichen menjawab dengan mudah di permukaan. Di tepi lautan bintang, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan orang-orang percaya Poseidon, Dewa Laut, dan meminjam kekuatan mereka untuk datang ke sini. Jawaban yang lugas dan lugas seperti itu membuat Dewi Kebijaksanaan tanpa sadar mengendurkan kewaspadaannya. Selama pihak lain mau berbicara, harus ada kesempatan untuk memverifikasi apakah kata-katanya benar. Baiklah, kau ikut denganku. Setelah berbicara, tubuh Dewi Kebijaksanaan berubah menjadi kupu-kupu dan dituangkan ke dalam kuil kebijaksanaan. Qin Yichen melirik pintu yang masih tertutup, dan utusan teliti yang menjaga kuil. Sebuah tes. Qin Yichen maju selangkah dan hendak menggunakan caranya ketika suara Sailau muncul lagi di benaknya. Tuan Hui Guang, ada salah satu orang percaya di antara saya yang bisa melompat dari udara tipis. Mengapa Anda tidak bertanya padanya apakah dia bisa menyelesaikannya? Bawahanku masih merasa bahwa Lord Light harus membiarkan kami memainkan peran kami dan membiarkan kami menemukan nilai kami sendiri. Tuan Cahaya, Anda mengatakan bahwa selama ada cahaya di dalam hati Anda bisa menjadi terang. Sekarang, Tuan Cahaya, tolong tinggalkan kami kesempatan untuk menjadi terang. Qin Yichen cukup terdiam. Saya tidak menyangka kalimat yang saya tinggalkan begitu saja di awal bisa diteliti oleh mereka dalam banyak versi. Itu baik-baik saja sebelumnya, tetapi saya hanya ingin menjadi cahaya, tetapi sekarang saya mulai melakukan hal saya sendiri. Kuil penguasa cahaya terlalu banyak, terlalu otomatis. Ketika saya memikirkan adegan di mana saya melihat Ares, Dewa Perang, mengirim orang untuk berkhotbah, ajaran yang tetap tidak berubah selama ratusan tahun tidak berubah. Kuil Lord Cahaya ini lebih baik sekarang, mempelajari ajaran secara langsung dan otomatis. Juga diteliti dengan seksama. Mereka selalu dapat menunjukkan apa yang telah mereka abaikan di depan mereka dengan tampilan baru. Qin Yichen membantu dahinya tanpa daya. Oke, biarkan dia mencoba. Meskipun dia enggan di dalam hatinya, Qin Yichen harus mengakui bahwa perlu mempelajari cara bergerak di ruang ini. Bayangkan saja, di mana saja, siapapun dapat diteleportasi ke posisi yang sama sekali berbeda dan ditempatkan di medan perang. Ini adalah pembunuh besar. Kedua pasukan baru saja bertemu satu sama lain. Dan mereka akan diteleportasi ke base camp Anda untuk serangan diam-diam. Siapa yang bisa menahannya? Selain di medan perang, ini juga merupakan senjata langka dalam melindungi anggota inti. Hampir tidak ada kemungkinan dikepung dan ditekan. Oleh karena itu, hal ini harus dipelajari dan diuji dengan cermat. Ketika tanggapan datang dari kuil penguasa cahaya, Qin Yichen melihat ke depannya, dan sebuah film tipis muncul di depannya, tanpa pancaran cahaya, dan itu terlihat lebih biasa. Kerahasiaan itu bagus. Qin Yichen memberikan evaluasi ringan, lalu melindungi dirinya dengan aura, dan melangkah ke dalam film. Saat berikutnya, Qin Yichen muncul di aula kuil kebijaksanaan. Pada saat ini, kupu-kupu yang terbang berturut-turut juga mendarat di atas tahta, dan tubuh Dewi Kebijaksanaan muncul dengan tenang. Saat mata mereka bertemu, Qin Yichen menggaruk kepalanya dengan canggung. Kebetulan sekali. Dewi Kebijaksanaan benar-benar tercengang. Mahir. Dia menggunakan latihannya untuk menghindari semua pertahanan dan kembali ke aula utama. Tujuan sebenarnya adalah untuk menguji kekuatan Lord of Light. Jika kekuatannya tidak cukup, pertanyaan kultivasi yang dia ajukan tidak akan layak untuk didiskusikan. Tapi sekarang, Qin Yichen muncul di aula dengan kecepatan yang tidak lebih lemah darinya, yang membuat Dewi Kebijaksanaan cukup tercengang. Bagaimana kamu bisa masuk? Qin Yichen pura-pura yakin. Hanya mengambil langkah maju. Tampaknya Qin Yichen hanya menggambarkan tindakannya, tetapi sebenarnya, hati Qin Yichen sudah bergejolak. Metode, biasa-biasa saja. Ini telah disebut menantang surga. Aula utama kuil cahaya dan kuil kebijaksanaan dipisahkan oleh bidang bintang yang jumlahnya tidak diketahui. Bahkan jika Ares, Dewa Perang, menggunakan portal untuk bergerak maju satu demi satu, itu akan memakan waktu hampir 1 hari untuk tiba. Tapi sekarang, itu hanya pikiran orang percaya, memadatkan film tipis di depannya, dan mengambil satu langkah, dia bisa mencapai tempat yang dia inginkan. Ribuan mil jauhnya, situasi pertempuran kiri dan kanan. Jantung Qin Yichen berdetak kencang. Masa depan kuil penguasa cahaya bisa diharapkan. Berapa banyak orang yang dapat diteleportasi pada satu waktu? Seberapa jauh dapat diteleportasi? Apakah ada batasan? Dan dapatkah teleportasi dilakukan antar bidang bintang? Apakah ada hubungan antara waktu dan jarak transmisi? Dan apakah ada kemungkinan dicegat? Karena pengalaman pribadinya, Qin Yichen bahkan lebih terkejut, bahkan mengabaikan Dewi Kebijaksanaan di sampingnya. Pertanyaan terus-menerus dibuang, dan Sailau merespons dengan cepat. Tuan Hui Guang, kekuatannya tidak cukup sekarang. Metode ini hanya dapat mengirimkan 100.000 orang paling banyak. Kami sudah mencoba ini, dan tidak ada masalah di antara bidang bintang. Transmisinya seketika,
dan saat ini tidak ada sarana intersepsi. Qin Yichen tidak bisa menahan diri lagi. Seolah-olah bertahun-tahun berkultivasi di pengadilan 3000 dao seperti memberi makan seekor anjing. Amalan apa ini? Selama Anda percaya pada Lord of Light, Anda dapat membangkitkan kemampuan yang menakutkan seperti itu. Dan Anda hanya perlu percaya pada Lord of Light dengan harga percaya pada Lord of Light, dengan imbalan kemampuan yang dimiliki Lord God. Iri. Jika bukan karena penguasa cahaya, Qin Yichen bahkan ingin menjadi orang percaya seperti itu. Saat ini, 100.000 orang ditransmisikan sekaligus, dan mereka juga dapat ditransmisikan melintasi bidang bintang, atau tiba dalam sekejap. Mesin pertarungan tim yang tepat. Disebut inti. Qin Yichen membantu dahinya tanpa daya. Biarkan dia berlatih dengan baik di kuil penguasa cahaya, dan akan ada waktu baginya untuk menunjukkan keunggulannya di masa depan. Qin Yichen merasa terdiam, apalagi Athena, Dewi Kebijaksanaan. Dia memandang Qin Yichen dan bertanya lagi. Saya bertanya bagaimana Anda melakukan itu, bukan apa yang Anda lakukan tidak penting. Mendengar suara Dewi Kebijaksanaan, Qin Yichen teringat masalah kuil kebijaksanaan dan terbatuk ringan. Tidak apa-apa jika saya memberitahu Anda, tetapi Anda harus menyelesaikan masalah untuk saya terlebih dahulu. Jangan khawatir. Itu tidak mudah untuk diselesaikan. Alis ramping Dewi Kebijaksanaan terangkat sedikit. Oh, sebagai Dewi Kebijaksanaan, ilmu yang dia kuasai bisa dikatakan belum pernah ada sebelumnya. Di Fang Tiandi, kecuali Dewa Utama, kebijaksanaannya tidak tertandingi. Pertanyaan apa yang bisa menahannya? Dewi Kebijaksanaan memandang Qin Yichen dengan antisipasi. Jika masalahmu tidak menggangguku, aku akan membunuhmu. Qin Yichen tersenyum bebas. Tidak apa-apa. Mengatakan itu, Qin Yichen mengulurkan tangannya secara langsung. Di tangan kanannya, nafas harimau putih Suantian berubah dengan tenang. Di telapak tangannya yang lain, kabut hitam diam-diam berkumpul. Ketika dia melihat kabut hitam, Dewi Kebijaksanaan tiba-tiba menjadi gelisah. Dia berdiri tiba-tiba dan hendak bertanya. Suara Qin Yichen datang. Apa yang akan menjadi hasil dari tumbukan kedua kekuatan ini? Dewi Kebijaksanaan mendengus menghina, mengungkapkan ketidakpuasannya dengan masalah ini. Qin Yichen tidak banyak bicara. Kedua kekuatan bertabrakan di telapak tangannya, dan mereka terpental saat berikutnya. Sebelum menunggu Dewi Kebijaksanaan berbicara lagi, Qin Yichen melambaikan tangannya, dan tirai cahaya muncul. Di atas tirai tipis, ada pemandangan di mana dua kekuatan bertemu dan bergabung. Dewi Kebijaksanaan melebarkan matanya, menatap dua kekuatan yang menyatu. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Qin Yichen tersenyum santai dan menambahkan beban. Selama kamu bisa menyatukan kedua kekuatan ini, aku bisa memberitahumu rahasia kabut hitam, dan kamu tidak perlu pergi ke gua untuk melanjutkan pencarian.